Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mat Rangers, kembali lagi bersama aku Latifah Rosni Husna. Aku dari Prodi S1 Matematika angkatan 2022. Nah, kali ini kita kembali lagi nih bincang-bincang mengenai KBK yang ada di Departemen Matematika dan Sains Data terkhusus untuk Prodi S1 Matematika. Oke, kemarin kan kita udah bincang-bincang mengenai KBK Matematika Terapan, KBK Kombinatorika. Selanjutnya kita akan bincang-bincang mengenai KBK Aljabar dan Self Computing. Nah, kali ini kami mengundang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Matematika dan Sains Data yang saat ini sedang aktif mengajar dan juga aktif dalam berbagai kegiatannya. Kita sapa saja langsung, yaitu Bapak Profesor Dr. Admi Nazra. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Gini Pak, jadi Tifa pengen mengajak Bapak berbicara mengenai aljabar gitu Pak. Ingin memperkenalkan kepada teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa nantinya. Mungkin Tifa ingin tahu dulu Pak, pertama meminta kesediaan Bapak untuk perkenalan. Mungkin bisa berbagi cerita sedikit Pak mengenai pendidikan Bapak sebelumnya dan apa saja yang udah Bapak dapatkan sih selama menjadi dosen di Departemen Matematika ataupun karir Bapak selama di Universitas Andalas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya memulai karir sebagai dosen ya dulu namanya jurusan matematik ya. Sekarang kan Departemen Matematika dan Sains Data. Itu sejak tahun 1999. Ya, belum lahir ya. Saya sudah menyelesaikan studi S2 waktu itu di ITB. Jadi S1, S2 saya itu bidang matematik. Kemudian setelah sekitar 4 tahun dari dosen, ada kesempatan sekolah lagi gitu, ya S2 dan S3 di Jepang. Gitu. Jadi dalam rentang itu dan kembali lagi aktif sebagai dosen mengajar sejak tahun 2011 setelah menyelesaikan studi S3-nya gitu. Di departemen yang sama gitu. Ya. Mungkin Tifa pengen tahu sedikit Pak pengalaman Bapak atau karir Bapak di Universitas Andalas gitu. Ya, sejak saya menyelesaikan studi S3 itu, setahun setelah itu nggak salah ya, saya ditugaskan sebagai ketua jurusan matematik waktu itu. Ya, kemudian selang 4 tahun setelah itu ditugaskan lagi sebagai ketua program studi magister matematik. Ya, kita kan punya program studi S2 matematik di sini ya. Nah, kemudian jeda 1 tahun nggak salah, setelah 4 tahun itu saya tugaskan lagi bersama tim membentuk prodi S3 matematik. Nah, dia udah ada prodi S3 juga di sini, S3 matematik. Dan saya ditugaskan juga sebagai ketua prodinya langsung saat itu. Kemudian tahun 2024 saya diminta menjadi wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan di Fakultas MIPA Universitas Andalas. Itu bukan karir sebenarnya ya, penugasan sebagai tugas tambahan dari dosen gitu ya. Di samping memang saya setiap tahunnya itu aktivitas akademik Tridharma ya, sebagai dosen tetap saya jalankan sebagai staf pengajar, membimbing mahasiswa gitu ya, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat gitu, tetap saya jalankan. Nah, itu ya guys, sedikit tentang Bapak Admi. Nah, mungkin kita masuk aja Pak ke poin kita sekarang mengenai KBK Aljabar. Kita pengen tahu nih Pak, apa sih KBK Aljabar itu dan mungkin teman-teman juga pengen tahu Pak, apa yang kita bahas di sana ataupun beberapa mata kuliah yang akan dijalani oleh mahasiswa. Di Departemen Matematika dan Sains Data ini, salah satu kelompok bidang keahlian itu adalah aljabar dan soft computing istilahnya ya. Dulu tuh cuma KBK Aljabar saja gitu. Jadi dengan perkembangan riset dosen, kemudian adanya staf-staf yang baru misalnya gitu ya. Jadi kita coba kembangkan namanya KBK Aljabar dan Soft Computing gitu. Nah, kebetulan saya satu member di situ lah ya, di KBK Aljabar. Memang S2, S3 saya itu di bidang aljabar topologi awalnya dulu. Tapi saya setelah kembali selesaikan studi S3-nya, saya tertarik bagaimana menggunakan kajian-kajian aljabar itu untuk pengambilan keputusan di bidang himpunan fuzzy atau fuzzy set gitu. Nah, jadi di aljabar itu tidak hanya belajar teoritis saja gitu, tapi bisa mengembangkan konsep-konsep teoritis guna untuk diaplikasikan dalam salah satunya pengambilan keputusan di bidang matematika fuzzy. Nah, itu yang di kelompok KBK ini gitu ya. Walaupun ada juga dosen di kelompok KBK ini yang penelitiannya memang teoritis aljabar misalnya gitu ya. Jadi saya coba berkontribusi mengembangkan teori-teori aljabar yang
relevan untuk pengambilan keputusan di bidang matematika fazi. Dan beberapa mata kuliah pilihan juga kita kembangkan. Untuk pilihan matematika fazi misalnya gitu ya. Kemudian topik-topik di bidang aljabar yang kebetulan kalau saya ngajar, saya kaitkan dengan topik yang hubungannya dengan matematika fazi. Gitu. Ya. Berarti itu sedikit tentang aljabar gitu, Ya. aljabar dan self computing namanya sekarang ya, Ya. Pak. Berarti untuk mahasiswa bimbingan Bapak mengenai skripsi ataupun tesis lebih banyak terkhusus ke matematika Iya, fazi, matematika Pak? fazi. Ya. Jadi sebenarnya kan dalam kehidupan sehari-hari itu faktanya gitu ya, kita tidak selalu berhadapan dengan data yang tegas gitu. Ya, kita sangat banyak menemukan data-data yang mengandung unsur ketidakpastian. Nah, oleh karena itu perlu ada kajian tersendiri bagaimana mengolah data itu sehingga bisa mengolah data itu dalam rangka pengambilan keputusan gitu loh. Nah, jadi kita dengan kelompok riset saya itu dengan mahasiswa baik S1, S2, S3 gitu ya. Nah, kita coba mengembangkan teori-teorinya dan aplikasinya gitu. Ya, sekarang di mahasiswa S3 kita mengembangkan sekarang kalkulus fazi. Nah, jadi di konsep fazi pun ada di kalkulus gitu loh. Nah, jadi di S3 kita coba kembangkan itu sekarang dengan mahasiswa S3 gitu. Berarti itu bentuk penerapan dari matematika Ya, fazi ke dalam kehidupan sehari-hari iya, gitu, untuk Pak? penerapan gitu. Jadi belajar matematik itu bukan sekedar belajar teliti saja. Nah, jadi bagi calon-calon mahasiswa gitu ya, baik S1, S2, S3, terutama S1 lah anak SMA gitu ya. Jadi belajar matematik itu kan belajar teliti saja. Jadi kita dilatih untuk berpikir kritis, sistematis gitu ya, dan aplikatif gitu. Nah, dia ada aplikasinya juga gitu ya. Jadi bukan hanya hitung-hitungan Bukan matematika ya, Pak? hitung-hitungan gitu ya. Kadang kan beberapa apalagi siswa-siswa SMA sekarang menganggap matematika itu ya begitu aja. Ya, takutnya hitung-hitungan atau teori aja gitu ya. Nah, ada juga yang aplikasinya gitu ya. Pokoknya ada yang Tergantung mikir, kita minat kita kemana gitu kan. betul, Pak. Pokoknya ada yang mikir kayak apa sih manfaatnya belajar matematika cuma itu aja dari SD udah belajar gitu. Iya. Nah itu ya teman-teman, ada banyak aplikasi mengenai ilmu matematika, apalagi tadi Bapak bilang ada matematika fazi mengenai pengambilan keputusan nih, Pak. Yang kehidupan nyata ya. Iya, dalam kehidupan nyata. Berarti Pak itu beberapa penerapannya ya Pak. Mungkin apa sih Pak? Mungkin karena salah satu kenapa siswa-siswa itu melanjut ke pendidikan ke jenjang selanjutnya itu karena selanjutnya akan bekerja di dunia kerja. Mungkin kami pengen tahu nih Pak, apa prospek kerja dari matematika fazi ataupun matematika aljabar dan computing tadi Pak, self computing tadi. Kalau kita baca ya kurikulum prodi S1 matematik itu ya, profil lulusannya itu tidak mengacu ke 1, 2 atau 3 tertentu lapangan kerja gitu. Jadi sebenarnya profil lulusan itu dia mampu berpikir kritis, sistematis dan aplikatif gitu loh. Nah, untuk bisa mampu pikir kritis, sistematis gitu ya, itu perlu belajar matematik dulu. Nah, jadi nanti kalau dia mampu berpikir kritis, logis gitu ya, logis, kritis, sistematis, dia kerja di mana saja bisa. Karena buktinya berapa alumni kita juga banyak di berbagai bidang, tidak hanya di akademisi saja gitu, tidak hanya di dosen, tidak hanya jadi tim lembaga riset, tidak hanya itu saja. Juga ada alumni kita bekerja di BMKG. Kemudian di departemen kementerian udah pasti banyak, dari BPS gitu ya, Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik ya. Kemudian di kementerian juga banyak gitu loh. Jadi sebenarnya cara berpikirnya dilatih. Jadi di balik belajar matematik itu, belajar aljabar, belajar misalnya lagi belajar statistik, itu tidak sekedar belajar teori, tapi di balik itu kemampuan berpikir kita dilatih gitu. Jadi di bank-bank juga banyak alumni kita. Nah, jadi kalau disebut lapangan kerja ya hampir banyak juga bidang lapangan kerja gitu kan. Nah, jadi karena kemampuan berpikirnya yang logis, kritis, sistematis tadi, dia bisa menyesuaikan bekerja di mana saja gitu loh. Berarti bisa mencakup ke berbagai bidang. Iya, bisa di berbagai bidang gitu loh ya. Bisa di mana aja. Iya. Karena buktinya bisa saja dia adalah alumni kita kan. Alumni UNAN ini sudah banyak bekerja di berbagai bidang gitu ya. Nah, itu teman-teman, alumni dari matematika itu bukan hanya berada di bidang matematika saja ataupun data analis biasanya kan, Pak. Itu salah satunya kan, data analis, ya kan. Gitu. Nah, tapi juga sudah menyebar di berbagai bidang, bahkan juga ada di media, Pak, beberapa di media. Media juga ya gitu, ya. Nah, jadi entrepreneur juga ada gitu. Gitu. Ya, dia kemampuan mengasah pola berpikirnya itu, ya, gitu. Jadi apa yang bakal kita dapat di matematika tuh ya cara pola pikirnya berarti kan Pak, bagaimana cara menyelesaikan. Atau begini, misalnya Anda tertarik di ilmu ekonomi gitu ya.
Nah, kalau Anda ngambil S1 matematik dulu, habis itu ngambil S2 di ilmu ekonomi, itu lebih bagus, lebih kuat sebenarnya. Itu pernah itu saya cerita sama beberapa dosen di UI ya. Itu dia wawancara orang tuanya gitu ya. Kenapa anak bapak dimasukkan ke matematik? Kan bapak pengusaha ekonomi, kenapa nggak ekonomi aja? Ya saya tahu katanya. Untuk bisa menguasai ilmu ekonomi itu harusnya matematiknya kuat dulu. Jadi dia suruh anaknya masuk S1 matematik dulu, kemudian baru S2 nanti bisa ambil ekonomi Manajemen. atau manajemen atau teknik industri gitu kan. Itu lebih bagus lagi, Oh, berarti ke lebih kuat teknik gitu. juga bagus ya, Pak? Iya, ada mahasiswa teman saya S3, S2-nya teknik gitu. Tapi satu matematik gitu. Aktuaria misalnya kan, dia ngambil matematik dulu S1-nya gitu. Nah, jadi kalau itu memperluas kesempatan kita juga untuk berkarir di bidang lain kan. Di S1-nya matematik, S2-nya berminat apa misalnya? Ekonomi, aktuaria misalnya gitu ya. Lebih bagus lagi gitu. Nah, itu teman-teman hal apa yang bisa kita dapat dari matematika. Jadi tidak Ya. hanya angka di dalam matematika ini, ya, Pak. Mungkin terakhir nih Pak, Tifa Ya. pengen minta Bapak semangat atau pesan dan pesan Bapak untuk para calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan di jurusan matematika ataupun yang sedang proses skripsian gitu Pak. Ya, saya pertama jangan takut matematik. Nah, coba ilmu itu kan berkembang kalau matematiknya berkembang itu, ya kan? Terutama ilmu eksak ya. Tapi ilmu sosial pun kan perlu matematik juga, ada data statistik gitu ya. Nah, jadi kalau logika matematiknya kurang tajam, itu bisa salah-salah mengambil keputusan juga tuh, walaupun ilmu sosial kan. Nah, gitu. Jadi tak perlu takut matematik, kemudian asal ada kemauan, sebenarnya modal matematik kemauan aja tuh. Ya, asal ada kemauan untuk belajar ya, kemauan untuk menggali, membaca referensi-referensi yang yang mendukung keilmuannya ya. Nah, jadi kepada mahasiswa yang mengambil matematik, saya ucapkan selamat karena Anda sudah memilih jalan yang tepat gitu ya. Nah, bagi yang belum, nah bagi anak-anak SMA nih yang mau kuliah ya, matematik adalah salah satu ilmu yang melatih Anda berpikir logis, kritis, dan sistematis. Gitu. Jadi nanti manapun Anda berkarir, bisa Anda pertajam ilmu Anda itu di bidang spesifik, misalnya ekonomi, misalnya gitu kan, kemudian industri, misalnya teknik industri gitu ya, itu bisa dilanjutkan gitu. Asal fondasi matematiknya kuat gitu. Nah itu teman-teman, karena udah nampak kan dari awal, dari jenjang SD kita itu udah diperkenalkan dengan matematika. Bahkan sekarang juga di perguruan tinggi matematika itu nggak masalah, karena banyak penerapannya dan pola pikir kita yang dibilang dari Pak Admi tadi, gimana pola pikir kita secara sistematis dan penerapan kita juga gitu. Nah, ternyata banyak nih Pak informasi yang baru Tifa dapat juga dari Bapak, dan mungkin sangat berguna bagi teman-teman di luar sana. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan Bapak udah memberi sedikit ilmu dan informasi bagi kami semua. Semoga Bapak kedepannya sehat terus dan kami tunggu riset-riset Bapak selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sekian dari aku, Latifa, dan Bapak Admi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.